Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat Karawang, Jawa Barat ini berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa yang menolak adanya penambangan serta banyaknya jalan yang rusak di wilayah ini mengamuk. Warga awalnya melakukan aksi orasi dan aksi membakar ban di pintu gerbang pabrik semen Garuda. Namun, aksi berlangsung ricuh dan makin beringas. Massa yang tidak puas melempari berbagai macam benda ke arah pintu gerbang serta membakar ban. Massa juga membakar pos pengamanan yang berada di depannya. Aksi ini dipicu penolakan penambangan dan protes jalan rusak. Massa ingin bertemu dengan pihak manajemen, namun tidak satupun yang merespon, hingga akhirnya massa marah dan mengamuk. Pada aksi ini, ada pembantu-pembantu rakyat yang kita pilih, yang kita gaji, yang kita fasilitasi kesejahteraan hidupnya hadir di sini. Tapi tanpa kehadiran mereka pun, kita tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan meninggalkan lokasi ini sampai betul-betul mereka memundurkan diri atau dipaksa mundur dari tanah Karawang. Aksi ini rencananya dilakukan hingga bertemu oleh pihak manajemen pabrik semen. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Rakyat yang kita pilih. Bentrokan pecah antar kelompok ormas dengan sejumlah debt collector atau penagih utang di Jalan Raya Bogor, Sukmayaya, Kota Depok. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, besi, hingga senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi bentrokan langsung mengejar dan menangkap sejumlah orang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain 7 orang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Barang bukti ada beberapa tajam berupa golok, stik golok. Ini ormas atau seperti apa? Ya, masih dalam proses penyidikan ya. Kalau untuk ormas atau tidaknya masih dalam proses penyidikan, nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi. Diduga bentrokan dipicu masalah penarikan motor. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah orang yang terlibat dalam kericuhan dibawa ke Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Palsu. Ini juga palsu. Heboh, pedagang menemukan uang palsu di pasar tradisional Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima dalam transaksi harian dan baru disadari beberapa saat kemudian. Total terdapat 2 pedagang yang menerima uang rupiah palsu, masing-masing 2 lembar pecahan 50.000. Keempat lembar uang palsu telah diperiksa secara manual dan ditemukan adanya perbedaan dengan uang asli, seperti warna yang memudar dan kertas yang terasa berbeda. Ya, kalau niku dodol ke jam 12 kok nggih mboten ngerti nak jam pira begitu pas. Jadi siapa yang bawa uangnya itu nggak tahu? Nggih, mboten kula iling-ilingi kok nggih. Nggih. Ning ruwak nggih. Entuk nggih ning kula wadahi ngoten. Para pedagang pun kini resah karena terancam rugi jika tak sengaja menerima uang palsu. Meski tidak membuat laporan resmi, mereka berharap pihak terkait turun tangan memberantas peredaran uang palsu ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Togi Sinaga. Bisa sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya seorang pria di Pariaman, Sumatera Barat, tega menabrak ayah angkatnya dengan mobil hingga meninggal dunia.
Sementara itu di Pangkal Pinang, seorang ibu rumah tangga terekam CCTV mencuri uang milik pedagang daging sapi senilai 38 juta rupiah. Seorang pria menabrak ayahnya dengan mobil di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku menabrak korban 2 kali hingga korban meninggal di lokasi kejadian. Warga yang histeris berupaya menghentikan kendaraan pelaku. Pelaku diketahui merupakan anak angkat korban. Berdasarkan keterangan keluarganya, pelaku sering depresi dan mengamuk, namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. CCTV merekam detik-detik seorang ibu rumah tangga mencuri uang di dalam kantong plastik milik pedagang daging sapi di Pasar Pembangunan Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pelaku nekat mencuri uang senilai 38 juta rupiah saat korban sedang sibuk melayani pembeli. Berbekal rekaman CCTV, tim Busanaga Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan pelaku di kediamannya di Selindung Baru, Kota Pangkal Pinang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena desakan ekonomi. Uang hasil curian digunakan untuk membayar utang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Viral di media sosial, seorang pria terekam CCTV melakukan tindakan asusila di rumah seorang warga di Bandung, Jawa Barat. Setelah menjalankan aksinya, pelaku langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, namun tak lama berselang, pelaku kembali untuk membersihkan sisa sperma yang berceceran di lantai rumah. Melihat aksi ini, pemilik rumah merasa resah, lantaran pelaku melancarkan aksinya beberapa kali di sejumlah rumah warga. Diduga pelaku merupakan warga sekitar. Warga berharap ada tindakan lebih lanjut dari petugas kepolisian agar memberikan rasa nyaman bagi warga sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bentrok antara 2 kelompok warga kembali pecah di kota Sorong, Papua Barat. Dan perselisihan dipicu persoalan lahan parkir. Bentrok 2 kelompok warga di kawasan kompleks Rumah Papan Kota Sorong, Papua yang terjadi sejak Rabu sore berlanjut hingga Kamis kemarin. Situasi mencekam karena kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan senjata tajam hingga batu. Aparat kepolisian turun tangan untuk membuat suasana kondusif. Dipimpin Wakapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong Kota, aparat melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang bertikai. Akibat bentrokan, seorang anggota Polresta Sorong Kota berpangkat Bribda terkena lemparan batu. Ia kemudian dirawat intensif di rumah sakit. Guna meredam aksi lanjutan, pihak kepolisian menggelar mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dari kedua belah pihak. Memang sehari-hari ini kita mencoba mendamaikan 2 kelompok yang bertikai, ya. Jadi memang ada kesalahpahaman karena rebutan lahan parkir di kompleks Rumah Papan, ya. Jadi tadi kita sudah selesaikan masing-masing kelompok, dari kelompok Kilo 8, Kokoda Kilo 8 dan kelompok dari wilayah Rumah Papan. Jadi tadi malam juga ini baru saja kita selesaikan, kita kumpulkan seluruh kepala suku dan mungkin ketua RT dan yang ditokohkan di situ, atau kemudian kita cari jalan keluar. Jadi untuk situasi sampai saat ini bisa kita kendalikan, ya, terkendali dan kita bisa amankan. Mudah-mudahan sampai besok masih aman, ya. Kemudian untuk pelaku masih kita lakukan pendalaman, ya. Dari hasil mediasi, kedua pihak sepakat menahan diri demi menjaga situasi Kamtipnas yang kondusif jelang perayaan Paskah. Pertemuan lanjutan akan digelar pada Senin besok untuk mencari solusi jangka panjang. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang selebgram diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di rumah sakit ternama di Malang, Jawa Timur. Meski telah mengantongi kronologisnya, namun polisi masih menunggu laporan korban. Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial Ki diduga menjadi korban pencabulan oleh oknum dokter di salah satu rumah sakit kota Malang, Jawa Timur.
Polisi pun langsung menyelidiki kasus dugaan pencabulan. Korban diminta untuk segera melapor ke polisi. Ini kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Korban dugaan pencabulan oleh oknum dokter berencana segera melapor polisi. Namun melalui kuasa hukumnya, korban mengaku butuh waktu sebelum berani untuk melaporkan peristiwa yang dialami pada tahun 2022. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang PPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini, 3 tahun ini. Sebelumnya dalam unggahan selebgram, Q mengaku diminta menanggalkan pakaiannya selama proses pemeriksaan detak jantung. Tak hanya itu, korban juga mengaku oknum dokter dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban. Pelaku pun berusaha merekam menggunakan ponsel. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa dokter spesialis kandungan yang videonya viral lantaran melecehkan seorang pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita yang mengaku dilecehkan di kamar kos pelaku. Dokter spesialis kandungan berinisial MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual seorang pasiennya. Kendati demikian, penetapan tersangka ini bukan kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Korban ya selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Sementara itu terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Jawab yang terkait BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga kopi untuk keaslian untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan MSF terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut beredar di media sosial. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan.
Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basarsyah yang telah dijadikan tersangka melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis, dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang anak angkat menabrak ayahnya sendiri hingga tewas menggunakan mobil di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Informasinya hadir usai jeda di Lapor Polisi.